Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah pengajian Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah karena di sore hari ini kita kembali bisa melaksanakan aktivitas dan tugas kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan kita kembali bertemu dalam pengajian rutin setiap hari Rabu mengkaji kitab Masail Jahiliyah, perilaku jahiliyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di sore hari ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahannya kepada kita, agar kita bisa melaksanakan tugas kita seiring dengan ridha dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kajian kita pada sore hari ini yaitu membahas kelanjutan kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas tentang masalah yang ke-10, al-mas'alatul ashirah, yaitu permasalahan yang ke-10 di antara perilaku jahiliyah. Ramyuhum ahlud dini bikillati fahmihim wa adami hifdhihim, di mana ahlul jahiliyah sering menuduh orang-orang yang beragama, yaitu orang-orang yang memeluk agama Islam, dengan tuduhan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang dangkal tentang agama mereka, dan mereka tidak menjaga agamanya. Ini adalah tuduhan yang seringkali dilemparkan kepada ahluddin, yaitu orang-orang yang beragama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam permasalahan ini kita akan membahas bagaimana penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan bin Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam masalah yang ke-10. Yaqulu Syekh, ramyuhum 'ala ad-din bi qillati fahmihi wa adami hifdhihim. Mereka ahlul jahiliyah melemparkan tuduhan kepada orang-orang yang beragama bahwasanya mereka ahlul din ini
adalah orang-orang yang mempunyai pemahaman yang dangkal dan memiliki hafalan yang tidak kuat. Al-istidlal ala butlanid din bi qillati afham ahlihi, yaitu mereka berdalil, orang-orang ahlul jahiliyah berdalil ya kebatilan orang-orang yang memeluk agama dengan dangkalnya pemahaman mereka, dan bahwasanya mereka tidak menghafal atau tidak memahami dalam permasalahan agamanya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Hud ayat 27, badiyar ra'yi. Mereka ahlul jahiliyah adalah badiyar ra'yi, yaitu mempunyai pemahaman yang cetek. Artinya mereka tidak memahami permasalahan apapun. Naam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, mimma dzakarahullah an qaumin Nuh fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya Nabi Nuh. Tatkala kaumnya Nabi Nuh mengatakan atau menuduh Nabi Nuh alaihissalam dengan firman Allah, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna, dan kami tidaklah melihatmu beserta orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka adalah orang-orang rendahan, ay ad-du'afa badiyar ra'yi, mereka adalah orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang bodoh. Wa yu'ayyiruna atba'ar rusuli bi anna ma indahum fahmun, mereka pengikut mereka ahlul jahiliyah, yaitu dari kaumnya Nabi Nuh, mereka menghina pengikut para nabi, bahwa pengikut para nabi itu adalah orang yang tidak faham, orang yang gagal faham, wala hada qalil umur, dan tidak jeli di dalam melihat permasalahan-permasalahan, wala indahum bu'dun nadhar, dan juga mereka pengikut para rasul itu tidak mempunyai wawasan yang luas, tidak mempunyai pandangan yang ke depan di dalam memandang suatu perkara. Wa hadza ma yatabajjaz bihi katsirun minal fasaqah, dan alasan inilah yang seringkali dipakai oleh orang-orang fasik, kebanyakan orang-orang fasik di dalam menghina ahluddin, di dalam menghina orang-orang yang beragama, wa a'da'ullah al-yaum, dan alasan inilah juga yang seringkali dipergunakan oleh musuh-musuh Allah di dalam melemparkan tuduhan kepada orang-orang yang beragama. Yatanaddaruna minal muslimin wa min ulama'il muslimin, mereka senantiasa menakut-nakuti kaum muslimin dari ulama-ulama kaum muslimin. Mereka selalu menghina kaum muslimin, menghina ulama-ulama muslimin bi annahum ma indahum fahmun wala bu'du nadharin, bahwasanya kaum muslimin dan ulama-ulamanya tidak memiliki pemahaman sama sekali, tidak memiliki wawasan yang luas, tidak memiliki jangkauan wawasan yang panjang. Wa yatanaqasudahum bihadil firyah, dan mereka merendahkan ulama-ulama kaum muslimin atau para ulama dengan tuduhan ini. Ma'anna ulama'il muslimin, ma'anna ulama'al muslimin hum ahlul basirah, padahal kenyataannya bahwa para ulama kaum muslimin mereka adalah ahlul basirah, orang-orang yang sangat faham, baik itu faham terhadap agama, baik itu faham terhadap terhadap permasalahan-permasalahan urusan-urusan agama ataupun urusan-urusan dunia. Wa hum ahlul ma'rifah, dan mereka adalah orang-orang ahlul ma'rifah, mereka adalah orang-orang berilmu. Li'annahum yanduruna binurillahi azza wa jalla, karena para ulama kaum muslimin melihat perkara itu dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bi amrillah, dan mereka memerintah kepada umat dengan petunjuk Allah, wa yanhauna amma nahallahu anhu,
dan mereka apa? Mereka memerintahkan manusia dengan perintah Allah, dan mereka melarang manusia pun juga dengan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah mereka para ulama kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas, ya. Maka tuduhan ini, ya, tuduhan ahlul jahiliyah kepada ulama kaum muslimin bahwasanya mereka mempunyai, ya, pandangan yang cetek, ya, pemahaman yang cetek, kemudian tidak memiliki ilmu dan wawasannya kurang luas, ya, dan sebagainya. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berlandaskan sama sekali. Wala syak annal ulama al-amilina hum afdalun nasi ba'dar rusuli alaihimus salatu wassalam. Dan tidak diragukan lagi bahwa para ulama yang mengamalkan ilmunya ini, mereka itu adalah sebaik-baik manusia setelah para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang yang berilmu, yaitu para ulama, ya, dari orang-orang ahli ibadah al-abid, seperti keutamaan bulan purnama, ya, dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di cakrawala atau di langit. Fala yatanaqqasul ulama wa yattahimuhum biqasrin nadari wa adamil fahmi illa man huwa syabihun bi ahlil jahiliyah. Karena itulah tidak ada orang yang menjelekkan para ulama, menuduh mereka dengan tuduhan bahwasanya para ulama itu, ya, pandangannya cetek, pandangannya tidak luas, pandangannya tidak jauh ke depan dan tidak memahami masalah. Tidak ada orang-orang yang menuduh para ulama seperti ini kecuali dialah orang-orang yang seperti atau mempunyai sifat seperti sifat ahlul jahiliyah, ya. Wa biqaumi nuhin alladhi yasifuna atba'ar rusul bihadzal wasf. Dan mereka seperti kaumnya Nabi Nuh yang mensifati pengikut para rasul dengan sifat-sifat seperti ini. Liyamfirun nas anhum. Mereka menuduh pengikut para rasul, mereka menuduh para ulama itu adalah orang-orang yang tidak pandai, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak paham. Tidak lain tuduhan mereka itu agar menjadikan manusia itu lari dari para ulama, menjadikan manusia lari dari pengikut-pengikut para rasul, ya. Fahada ya'ti ala alsinati ba'dhin nas al-yawm. Dan hal ini, ya, ada, ya, terlontar dari, ya, sebagian manusia pada saat ini. Jadi sebagian manusia pada saat ini menuduh para ulama ini kurang piknik, ya. Menuduh para ulama ini tidak memahami kenyataan, menuduh para ulama tidak memahami masalah, menuduh para ulama wawasannya itu cetek, wawasannya tidak jauh dan sebagainya. Tidak lain agar menjauhkan umat ini dari para ulama, menjauhkan umat dari para ulama. Jika mereka jauh dari para ulama, jelas, ya, mereka akan, ya, diombang-ambingkan dalam kebodohan. Ya, umat akan terombang-ambing dalam kebodohan tatkala mereka jauh dari para ulama mereka. Yaqulun, ya, sebagian manusia saat ini mengatakan haula'il ulama haidin wa nifas. Ini loh ulama-ulama ini loh, ulama-ulama yang hanya paham tentang masalah haid dan tentang masalah nifas saja. Ulama-ulama yang hanya paham tentang hukum-hukum tentang istinja. Ulama-ulama yang hanya pandai tentang masalah-masalah parsial dan sebagainya. Mereka tidak mengetahui, mereka menuduh para ulama tidak mengetahui fiqhul waqi', tidak mengetahui, ya, kenyataan yang terjadi pada masa kini, ya. Fiqhul waqi' yang dikatakan oleh mereka yaitu, ya, masalah kekinian. Yang dimaksud oleh mereka adalah para ulama itu tidak mengetahui, tidak paham tentang siasat, ya, tidak paham tentang bagaimana bersikap kepada pemimpin. Apalagi saat ini, sekarang ini, ya, banyak sekali orang-orang yang apa? Mempunyai hamasa, mempunyai semangat, ya, untuk menentang, melawan kebijakan pemerintah,
Sedangkan para ulama memerintahkan kepada mereka untuk sabar terhadap pemerintah mereka, untuk selalu taat kepada pemerintah mereka. Maka orang-orang yang tidak paham terhadap ulama ini, mereka akan menuduh para ulama ini bahwasanya ulama ini tidak paham tentang kenyataannya, ya. Padahal mereka ingin agar para ulama itu bersama-sama mereka di dalam menggulingkan pemerintah ataupun tidak taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ini yang disayangkan kejadian saat ini, ya, bahwa ya perkara-perkara jahiliyah ini ternyata sudah ada dilakukan, ya, oleh sebagian manusia pada saat ini, di mana mereka tidak lagi menghormati para ulama, ya, dan tidak lagi mereka mengambil ilmu dari para ulama, ya. Ulama yang dimaksud ini adalah ulama din, ya, ulama agama, ulama yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat Nabi, pemahaman yang dipahami oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bukan ulama-ulamaan yang diulamakan oleh orang-orang sekarang ini, yang kebanyakan orang dikatakan ulama padahal sejatinya dia adalah bukan ulama. Ini, ya, ma'asyiral muslimin, ya, para pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah yang 10, yaitu memvonis batilnya agama para rasul itu dengan melemparkan tuduhan, ya, berdalil bahwa para ulama dangkal pemahamannya, ya, rendah pemikiran pengikutnya dan sebagainya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya tentang Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Hud, tatkala kaumnya Nabi Hud melemparkan tuduhan kepada pengikut-pengikut Nabi Hud dengan badiyar ra'yi, yaitu orang yang tidak memiliki pemikiran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan beralih kepada masalah yang berikutnya, yaitu di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengemukakan pada permasalahan selanjutnya dua masalah, yaitu masalah yang ke-11 dan masalah yang ke-12, ya, secara berurutan. Mas'alatan, kata beliau, al-mas'alatan, yaitu dua masalah. Kelanjutannya al-hadiyata asyra wa thaniyata asyra, yaitu masalah yang ke-11 dan masalah yang ke-12. Apa permasalahan ke-11 dan permasalahan yang ke-12? Beliau mengatakan permasalahan yang ke-11 dan ke-12 adalah i'timaduhum 'alal qiyas al-fasid wa inkarul qiyas as-sahih. Ya. Jadi mereka orang-orang jahiliyah berdalil dengan kias, yaitu dengan analogi yang rusak, ya. Dan juga mereka mengingkari kias yang sahih, kias yang benar, ya, kias yang sesuai. Jadi di dalam dua permasalahan ini terdapat, ya, dua hal. Ya, di antara perilaku jahiliyah, orang-orang jahiliyah adalah seringkali berdalil dengan analogi yang rusak, dan sebaliknya mereka mengingkari analogi atau kias yang sahih, kias yang sesuai, ya. Hal ini disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala orang-orang ahlul jahiliyah berdalil dengan kias yang rusak, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat Ibrahim ayat 10. In antum illa basyarun mithluna, ya. Kamu tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami juga. Apa wajib istidlal dari ayat ini? In antum illa basyarun mithluna. Sesungguhnya kalian, ya, kamu, ya, wahai para rasul, illa basyarun mithluna. Kalian itu adalah hanyalah manusia biasa seperti kami juga. Apa wajib istidlal dari ayat ini berkenaan dengan, ya, berdalilnya orang-orang ahlul jahiliyah dengan kias al-fasid, yaitu kias yang rusak? Wajib istidlalnya itu adalah bahwa wahai rasul, ya, jika kamu mengaku rasul di antara rasul Allah, ya, kami tidak akan mempercayai kalian
Kami tidak akan mempercayai kalian. Kenapa kau tidak mempercayai kalian? Bagaimana kami mempercayai kalian ya sebagai seorang rasul? Sedangkan kalian itu adalah manusia biasa sama dengan kami. Nah, dari sisi di sini analogi yang rusak dari sisi mana? Dari sisi adalah bahwa mereka menyamakan para rasul dengan mereka. Menyamakan para rasul dengan mereka. Artinya para rasul itu manusia biasa sama dengan kami. Apakah ini betul? Betul. Betul. Perkataan mereka dalam sisi ini betul. Para rasul adalah manusia biasa sama dengan kami. Namun analogi yang rusak dari mereka adalah mereka seakan-akan menyamakan bahwa engkau itu manusia biasa. Manusia biasa sama dengan kami, tidak punya kelebihan apa-apa, ya. Tidak mungkin Allah memberikan kelebihan kepada kamu sedangkan kamu manusia biasa. Mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada hambanya itu hanya dari kalangan malaikat saja. Ya. Ini juga disaksikan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Mereka menyangka bahwa para rasul itu adalah para malaikat, ya. Bukan seperti Anda, seperti manusia, seperti kita ini, ya. Anda jika mengaku seorang rasul, maka kami tidak menerima karena rasul bagi kami adalah malaikat, bukan dari manusia. Nah, disinilah kias yang analogi yang rusak inilah. Jadi dari sisi pendalilan ayat ini, yaitu Surah Ibrahim ayat 10 ini, bahwa mereka menyandarkan kemanusiaan Rasul tersebut, ya, dengan keraguan para Rasul itu bahwa itu mereka itu adalah utusan Allah. Kemudian ingkarul qiyas as-sahih. Mereka mengingkari kias yang benar, analogi yang sesuai, ya. Kias yang benar atau analogi yang sesuai, analogi yang benar, ya. Nah, di sini juga, ya, dari ayat ini, dari ayat surat Ibrahim ayat 10, in antum illa basyarun mithluna, ya. Al-jami' li hada wa ma qablahu, ya. Dikatakan oleh, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Mereka mengingkari kias yang sahih, kias yang sesuai, ya. Adapun kias yang sebelumnya yang berlawanan dengan al-jami' adalah kias al-farid, kias dengan berpertentangan, ya. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala di dalam dua permasalahan ini. Beliau mengatakan, ya, al-mas'alah al-hadiyata asyrata wa tsaniyata asyrata. Masalah yang ke-11 dan masalah yang ke-12 adalah i'timaduhum 'alal qiyas al-fasid, ya. Orang-orang ahlul jahiliyah selalu, ya, beriktimad, berlandasan atau berpegangan, ya, dengan qiyas al-fasid, dengan analogi yang rusak dan mengingkari qiyas yang benar atau qiyas yang sesuai. Apa qiyas menurut para ulama usul? Al-qiyas indal usuliyin nau'an. Qiyas menurut, ya, para ulama usuliyin, usulul fiqh, ya, ada dua macam. Qiyas itu ada dua macam. Ada qiyasu illatin, yaitu qiyas illah. Qiyas dengan adanya sebab, dengan adanya sebab. Wa huwa ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi li jami'in bainahuma, yaitu, ya, menggabungkan atau menyamakan fara', ya, fara' ini cabang dengan asalnya di dalam hukum. Artinya bahwa fara' dalam sebuah permasalahan atau cabang dalam permasalahan itu mempunyai hukum yang sama dengan hukum asal li jami'in bainahuma, karena ada satu jami' atau ada satu yang mengikat, ya. Ada satu yang mengikat yang sesuai dengan keduanya. Fa in ikhtalla syartun min syurutihi, jika syaratnya itu tidak ada, salah satu syaratnya itu tidak ada, artinya jika
syarat dari penyamaan antara asal dengan kias itu tidak ada, maka disebut dengan kias al-fasid, ya, dengan kias yang rusak. Nah, kalau sudah kiasnya itu rusak, analoginya sudah rusak, la yu'tamad alaihi fi itsbati hukmin minal ahkam, maka tidak bisa dijadikan sandaran di dalam penetapan hukum dari hukum-hukum agama. Ya, maka ini adalah satu permasalahan yang sangat bahaya dalam masalah ini. Dalam masalah ilhad, ya. Dalam masalah penyandaran satu fara', yaitu penyandaran satu cabang kepada asalnya, ya. Kalau kita sandarkan satu cabang kepada asalnya, maka harus ada hukum, ya, harus ada jami' hukum atau hukum keduanya yang sama. Jika tidak sama atau terkesan disamakan, maka tidak bisa kemudian apa? Disamakan. Jadilah nanti kiasnya kias fasid, ya, kias yang rusak. Karena ini adalah sebuah permasalahan yang sangat berbahaya jika orang tidak memahami antara kias yang sahih dan kias yang fasid. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Aktaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid." Kebanyakan kesesatan manusia itu dikarenakan apa? Analogi yang rusak. Kebanyakan kesesatan manusia disebabkan oleh analogi yang rusak. Ketika dia menganalogikan satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya, ya, dan mana permasalahan yang dianalogikan dengan permasalahan yang satunya itu tidak ada hukum sambungnya atau tidak sama, dikesankan sama, ya, dipaksakan sama, maka jelas ini adalah rusak. Kiasnya adalah rusak. Wa awwalu man marasal qiyas al-fasid iblis. Nah, kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, ya, orang yang pertama kali, ya, mempropagandakan kias yang rusak itu adalah iblis. Orang yang pertama kali mempropagandakan, mengenalkan kias yang rusak, analogi yang rusak itu adalah iblis. Bagaimana analogi iblis yang rusak? Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Lihat bagaimana? Lihat ayat ini, ya. Tatkala Allah memerintahkan iblis sujud kepada Adam. Iblis enggan untuk sujud. Iblis tidak mau untuk sujud. Artinya menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Alasannya apa? Alasannya adalah sebagaimana Allah menyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 12. Alasan iblis, ya, penolakan iblis, alasannya adalah qala ana khairun minhu. Ya Allah, aku itu lebih baik darinya. Lebih baik daripada Adam. Gimana engkau menyuruh aku untuk sujud kepada Adam, sedangkan aku ini lebih baik darinya? Dari sisi mana kebaikan? Lebih baiknya iblis dari Adam menurut iblis ini, ya. Maka Allah mengatakan di dalam firman-Nya tentang iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan engkau jadikan dia dari tanah. Artinya engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Nah, disinilah letak kias yang rusak ini. Keengganan iblis untuk sujud kepada Adam dikarenakan dia merasa lebih baik. Dari mana merasa lebih baiknya? Dia menganalogikan, iblis menganalogikan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Api itu lebih baik daripada tanah. Lah, iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka menurut iblis, ya, karena api itu lebih baik daripada tanah, berarti aku lebih baik daripada Adam, karena aku diciptakan dari tanah, kata iblis, ya, dan sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Untuk itulah iblis enggan untuk sujud kepada Adam. Inilah, ya, awal mula kerusakan analogi, ya, dikenalkan oleh iblis, ya, dipropagandakan oleh iblis. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, yas'umu annan nar khairun minat tin. Di dalam ayat ini iblis, ya,
beranggapan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Fayakunu huwa khairan min Adam. Jadilah dia lebih baik daripada Adam, sehingga dia enggan untuk sujud, menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Fahada qiyasun fasid, maka ini adalah analogi yang rusak. Li'annan nar laisat khairan minatin, karena kenyataannya tanah itu tidak lebih baik api tidak lebih baik daripada tanah. Balitin khairan minan nar, kenyataannya tanah itu yang lebih baik daripada api. Li'annan nar, ini analogi yang benar seperti itu. Analogi yang benar adalah api tidak lebih baik daripada tanah. Ya, justru sebaliknya, tanah lebih baik daripada api. Kenapa? Li'annan nar muhriqatun mutlifatun lil asya. Ya, karena api itu mempunyai sifat merusak, mempunyai sifat membakar. Ya, membakar sesuatu, merusak sesuatu. Adapun tanah, ammatin fahuwa yumbitul asya wal budur. Adapun tanah dapat menumbuhkan sesuatu, dapat menumbuhkan biji-bijian. Wa fihi khairun linnas. Karenanya tanah banyak bermanfaat bagi manusia ketimbang api. Nah, itulah baru yang terakhir ini adalah kias yang sahih, kias yang sesuai, ya. Jadi kenyataannya api tidak bisa dikatakan lebih baik daripada tanah. Justru kenyataannya tanah lebih baik daripada api. Kalau dilihat pemanfaatannya, tanah lebih manfaat daripada api. Api mempunyai sifat membakar, ya. Makanya orang ada satu ungkapan, ya, jangan bermain api. Kenapa? Api di sini, ya, jika ada orang yang bermain api dan salah memainkannya, ya, maka apa? Maka akan membahayakan bagi dirinya, bisa menyebabkan kebakaran, bisa merusak sesuatu dan sebagainya. Ya, ketimbang tanah tidak ada orang yang mengatakan jangan main tanah, ya. Paling-paling ya main tanah kotor, tapi apa? Tidak ada orang yang mengatakan jangan main tanah. Justru tanah sangat dibutuhkan, terutama dalam hal apa? Dalam hal untuk tanaman dan sebagainya. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, falau dahabna ilal qiyas, ya, seandainya kita, ya, mengungkapkan dengan kias, ya, mengungkapkan dengan kias yang benar, ya, berbeda dengan kiasnya iblis, ya, dengan analoginya iblis antara apa? Antara api dengan tanah. Maka kalau kita mengungkapkan dengan kias benar, maka kita akan mengatakan dari sisi pemanfaatnya, at-tin khairun minan nar. Jelas tanah lebih baik daripada api. Ma'annal i'timad laisa huwa 'alal qiyas, padahal sejatinya perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sandaran itu sejatinya bukan atas dasar kias ini, ya. Balil i'timad ala ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala wa tafdilihi. Akan tetapi yang dijadikan sandaran itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia ini sebagai makhluk yang terbaik, memilih manusia sebagai makhluk yang paling afdol. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang dikehendaki dan apa yang dipilih oleh Allah. La tirada alaihi. Tidak ada seorang pun yang berhak ataupun layak untuk apa? Menggugat apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang besar di dalam apa yang dilakukan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ya masalah iblis dan manusia, ya, masalah iblis dan manusia ini, ya, kebaikan iblis dan manusia bukan dilihat dari materi penciptaannya, ya, bukan dilihat dari materi penciptaannya yang selalu digembor-gemborkan oleh iblis di sini. Akan tetapi, ya, kebaikan manusia dari iblis ini semata-mata karena Allah Ta'ala sendiri yang memilih manusia sebagai makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Dan apa yang dilakukan oleh Allah tentunya memiliki hikmah yang besar. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wa kadzalikal musyrikun qasu hadzal qiyas lamma kadzabur rusula. Begitu juga kaum musyrikin. Nah, begitu juga kaum musyrikin tatkala mereka itu
mendustakan para rasul, kaum musyrikin ketika mereka mendustakan para rasul memakai kias ini, yaitu kias yang fasid ini. Mereka mengatakan, ya, karena mereka mendustakan para rasul, alasannya apa mendustakan para rasul? In antum illa basyarun misluna. Kami dustakan engkau wahai rasul sebagai seorang rasul karena engkau manusia biasa. Karena engkau manusia biasa. Istadallu bi basyiratihim ala adami sihhati risalatihim. Mereka orang-orang musyrikun, ya, berdalih dengan kemanusiaan para rasul, berarti, ya, risalahnya itu tidak benar, artinya bukan sebagai seorang rasul. Artinya apa? Engkau manusia biasa, berarti engkau bukan rasul. Ya, kalau seandainya engkau rasul, maka niscaya engkau bukan manusia. Engkau adalah makhluk lain, minimal malaikat yang mereka kenal. Ya, li'anna risalah, ya, menurut anggapan mereka, dan ini menurut analogi mereka, sekali lagi analogi kaum musyrikin, li'anna risalah, karena risalah dari Allah Subhanahu wa taala la tasihu fil basyari bizamihim, tidak benar diberikan kepada manusia biasa seperti mereka. Ya, mereka menuduh para rasul karena apa? Karena risalah Allah itu tidak akan diberikan kepada manusia biasa menurut anggapan mereka. Fahada qiyasun batil. Jelas ini, ya, kaum muslimin merupakan kias yang batil, kias yang rusak, ya. Li'anna qiyas ma'al farid, karena ini merupakan analogi, ya, ma'al farid, analogi yang disertai dengan perbedaan. Li'anna rusula, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah karena para rasul faddalahumullah ala ghairihim, karena para rasul itu adalah orang-orang yang memang dilebihkan oleh Allah dari, ya, selain mereka. Wastafahum waqtarahum, dan Allah lah yang memilih mereka sebagai para rasul. Wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirisalah, dan Allah pula lah yang lebih mengetahui tentang keadaan mereka para rasul dan kebaikan-kebaikan mereka, sehingga risalah tersebut diberikan kepada para rasul tersebut dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75 sampai ayat 76. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah memilih dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia sebagai seorang rasul, sebagai rasul. Innallaha sami'un basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada, ya, di sisinya, di sisi mereka para rasul, dan apa yang ada di belakang mereka. Ya, walihada lamma qalu lirusulihim, karena itulah tatkala mereka kaumnya para rasul ini membantah, ya, para rasul dan meragukan risalah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka dengan pernyataan mereka, in antum illa basyarun mithluna, sesungguhnya kalian wahai para rasul adalah manusia biasa seperti kami. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian hanya ingin, ya, menghalang-halangi kami dari menyembah apa yang disembah oleh nenek-nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin. Maka, ya, berikan kami bukti, ya, dengan bukti yang nyata. Maka para rasul mengatakan, qalat lahum rusuluhum, maka para rasul mengatakan kepada kaumnya, innahnu illa basyarun mithlukum, ya, kami adalah manusia biasa seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, yaitu diberikan keutamaan, ya, kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah di antara hamba-hambanya. Surat Ibrahim ayat 10 sampai ayat 11. Lihat ini, ayat ini bagaimana, ya, para rasul membantah anggapan mereka, ya, analogi mereka, analogi yang fasid, ya, bahwasanya seorang rasul itu tidak mungkin dari kalangan manusia, ya, tidak mungkin dari kalangan manusia. Maka Allah membantah melalui pernyataan para rasul, ya, betul, ya, kami manusia biasa seperti kalian, ya.
Kami manusia biasa seperti kamu, tapi kami ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya fadilah keutamaan ya di atas hamba-hambanya. Taqulur Rasul, maka para rasul mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, Allahu faddalana, Allah Subhanahu wa taala yang mengutamakan kami, memberi keutamaan kepada kami, bi annahu manna alaina, bahwasanya Allah memberikan kepada kami keutamaan ini, wakhtarana lirrisalah, dan Allah memilih kami dengan dibebani risalah ini, kerasulan ini. Fa qiyasukum qiyasun ma'al farik, maka analogi kalian menganalogikan bahwasanya rasul itu bukan dari manusia, jelas ini analogi yang rusak, analogi yang tidak sesuai, analogi yang bertentangan dengan akal sehat. Li'annal bashar la yastawun, karena manusia saja di antara manusia tidak sama antara satu dan yang lainnya. Walaisa ala haddin sawa, ya mereka walaisu ala haddin sawa, mereka meskipun manusia seperti manusia biasa, tapi mereka tidak sama antara satu dan yang lainnya, ya. Minhumul mu'min, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka pula yang kafir. Wa minhumul kafir, wa minhumur rusul wal ulama as-salihun, di antara mereka ada para rasul, ulama-ulama dan orang-orang yang soleh. Ada juga di antara mereka manusia, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik. Fal bashar yatafawatun, ya. Manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, tidak sama. Meskipun manusia itu sama, kedudukannya seperti manusia, dia adalah manusia, tapi hakikatnya mereka berbeda-beda, ya. Nah, disinilah perbedaannya, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Karena kami manusia, maka kami tidak pantas untuk menjadi rasul. Tidak bisa sama. Sedangkan manusia saja berbeda-beda. Ada manusia dari kalangan laki-laki, ada manusia dari kalangan perempuan. Ada manusia yang tinggi, ada manusia yang pendek. Ada manusia yang cerdas, ada manusia yang bodoh. Begitu juga ada manusia yang beriman, ada juga manusia yang kafir. Fal qiyasu ma'al farik yakunu batilan. Jelas ya, analogi disertai dengan perbedaan ya yang berbeda ataupun analogi yang rusak, analogi ini jelas analogi yang batil. Li'anna hadza min qawaidil qiyas indal usuliyin, karena ini merupakan ya hal-hal yang mencela qiyas menurut ya para ulama usuliyun. Balil hikmah, kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, akan tetapi hikmah yang ada taqtadi, ya, hikmah yang ada itu menunjukkan ayyakunar rasulu ilal bashari basharan mithluhum. Akan tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan para rasul itu ya yang diutus oleh Allah adalah rasul dari kalangan manusia, yaitu rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia adalah rasul dari kalangan mereka. Nah, ini hikmahnya ya. Ayyakunar rasulu ilal bashari basharan, bahwasanya rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia ya jelas mereka adalah manusia biasa seperti layaknya manusia. Artinya apa? Artinya seandainya rasul itu yang mereka maksud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat, tentunya para rasul ini tidak bisa menunaikan tugasnya sebagai seorang rasul untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah, untuk menyampaikan risalah dari Allah. Bagaimana bisa mereka menyampaikan sedangkan malaikat dengan manusia tidak sama? Ya. Sedangkan malaikat tidak sama. Ya. Manusia adalah makhluk yang nyata, sedangkan malaikat adalah makhluk yang gaib, tidak bisa dilihat. Bagaimana bisa malaikat sebagai seorang rasul katakan apa? Menyampaikan risalah kepada manusia yang lainnya, kepada manusia dalam keadaan mereka apa? Dalam keadaan mereka makhluk yang gaib. Kalau ada yang mengatakan, "Lah, bagaimana ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril?" Nah, permasalahan ini kita bisa menjawab bahwa apa? Ini adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki rasul dari kalangan manusia, rasul dari kalangan malaikat. Adapun rasul dari kalangan malaikat menyampaikan risalah wahyu dari Allah ya
kepada rasul dari kalangan manusia, dan hal ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk semua manusia. Tidak untuk semua manusia. Karena apa? Karena memang para rasul malaikat ini adalah makhluk yang gaib. Kemudian yang kedua juga ya, seringkali Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul dari kalangan malaikat seperti malaikat Jibril berubah-ubah bentuk. Kadang-kadang malaikat Jibril ya menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wujud aslinya. Kadang malaikat Jibril menyampaikan risalah dari Allah dalam bentuk dia menyerupai manusia sebagaimana ya manusia biasa ya. Kadang menyerupai ini dan sebagainya. Maka ini jelas ya, hal ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya adalah bahwa ya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul dari kalangan manusia itu kepada manusia, ini adalah hikmah yang nyata. Agar apa? Agar para rasul bisa menyampaikan risalahnya itu kepada manusia seperti mereka. Min ajli ayyubayyina lahum, untuk menjelaskan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 95, "Qul Lau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna alaihim minas samai malakan rasula." Katakan ya Muhammad, qul lau kana fil ardi malaikat, seandainya saja di bumi ini terdapat malaikat yang bisa berjalan enak di muka bumi ini, lanazzalna alaihim minas samai malakan rasula, niscaya kami akan menurunkan dari atas langit malaikat yang menjadi rasul di tengah-tengah mereka. Artinya apa di sini? Artinya bahwa malaikat itu adalah makhluk langit. Ya. Malaikat itu adalah makhluk langit. Ya. Jadi mereka tidak bisa dipaksakan kemudian mereka berjalan bersama manusia di atas muka bumi ini. Karenanya Allah membantah pernyataan mereka orang-orang kafir yang menginginkan bahwa Rasul itu seharusnya dari kalangan malaikat yang diutus kepada kami. Maka Allah membantah di sini. Katakan ya Muhammad, seandainya di muka bumi ini terdapat malaikat yang bisa berjalan setiap hari di permukaan bumi ini bersama manusia, maka kami turunkan mereka ya dari atas langit ya seorang malaikat yang menjadi rasul. Far rasul yakunu min jinsil mursal ilaihim, maka rasul itu hakikatnya sejenis ya, mempunyai jenis yang sama seperti kepada siapa seorang rasul itu diutus. Min ajri tablighi risalah, hal itu tidak lain untuk menyampaikan risalah dari Allah. Fal hikmah taqtadi ayyakuna rasulul bashar minal bashar, maka hikmah dari sini menunjukkan bahwa rasul ya, rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia tentunya harus dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia sendiri. Walau kana alladziina ya'ishuna 'ala wajhil ardi malaika, seandainya yang hidup di muka bumi ini adalah malaikat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ya seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan malaikat. Akan tetapi di muka bumi ini ya, yang hidup di muka bumi ini adalah manusia, maka Allah menjadikan seorang rasul itu dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan manusia. Nah, seperti ini kias yang benar harusnya ya. Ini kias yang benar ya. Jadi kias yang benar itu, maka Allah mengutus rasulnya di muka bumi ini ya seperti dari kalangan manusia. Ini benar. Kenapa? Karena bisa berinteraksi dengan manusia biasa, bisa menyampaikan risalah Allah karena mereka hidup ya sama-sama di muka bumi ini sebagai seorang manusia. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa min ajaibi intikasi haula annahum yastab'iduna ar-risala fil bashari wa la yastab'iduna an takuna al-ubudiyyati lil hajari. Nah, dan di antara ya keanehan-keanehan pikiran mereka, artinya keanehan-keanehan ya, analogi mereka yang menunjukkan bahwa analogi orang-orang jahiliyah itu rusak ya. Mereka tidak mau annahum yastab'iduna risalah fil bashar. Mereka itu seakan-akan apa? Seakan-akan mengingkari kalau ada seorang rasul yang diutus dari kalangan manusia. Tapi
Tetapi di saat yang bersamaan mereka tidak mengingkari bagaimana mereka menyembah kepada sesama makhluk, yaitu menyembah batu, menyembah patung dan sebagainya. Jadi orang-orang jahiliyah ini ya, mereka merasa aneh ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dari kalangan manusia. Tapi kenapa mereka tidak aneh tatkala mereka menyembah ya sesama makhluk, ya sesama makhluk seperti mereka, bahkan lebih hina makhluknya yang disembah daripada mereka. Mereka menyembah batu, mereka menyembah patung dan sebagainya. Mereka tidak merasa aneh dalam masalah ini. Tapi tatkala Allah mengutus rasulnya dari kalangan manusia, mereka merasa aneh. Fala yastab'iduna an takuna rububiyyah wal ilahiyyah lil ahjar wal asjar. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan mereka tidak merasa aneh tatkala mereka menjadikan rububiyah dan uluhiyah itu ya, penyembahan ya, diberikan kepada batu-batu, diberikan kepada pohon-pohon, di mana mereka tunduk kepada batu-batu, tunduk ya, menghinakan diri kepada pohon-pohon, menghinakan diri kepada patung-patung yang mereka buat sendiri dengan tangan-tangan mereka. Wa ma'ahada, di samping itu yastab'iduna wa yastankiruna an takuna risalah bil bashar. Di samping itu mereka merasa aneh, mereka merasa heran ya, dan mereka merasa mengingkari tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah itu diberikan kepada salah seorang di antara mereka, yaitu dari kalangan manusia. Wa hadzal qiyas al-batil alaihi sairu a'immatil kafara min qaumi Nuh wa ghairihim. Maka kias atau analogi yang sesat ini, analogi yang keliru ini ya, telah dilakukan oleh seluruh orang-orang kafir dari kalangan kaumnya Nabi Nuh atau selain dari mereka. Yungkiruna risalatar rusul, mereka mengingkari adanya risalah Allah diberikan kepada manusia ya. Faqaumu Nuhin qalu, maka kaumnya Nabi Nuh mengatakan pengingkaran ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 24 sampai ayat 25. Allah berfirman, "Ma hada illa basyarun mithlukum." Siapakah ini ya yang mengaku rasul? Illa basyarun mithlukum, kecuali dia adalah manusia biasa seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum, dia ingin tampil ya, tampil lebih baik ya di atas kalian. Walau Allah, seandainya Allah berkehendak, la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Seandainya Allah berkehendak, ini menurut penuturan mereka, kaumnya Nabi Nuh, niscaya Allah akan menurunkan malaikat sebagai seorang rasul, ma sami'na bihadza fi abainal, dan hal ini tidak kami dengar ya sebelumnya pada kebiasaan nenek-nenek moyang kami terdahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Lihat bagaimana tuduhan kaumnya Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. In huwa, sesungguhnya dia Nuh ini tidak lain dan tidak bukan adalah rajulun bihi jinnah, yaitu laki-laki yang mempunyai kegilaan ya, mempunyai kegilaan. Fatarabbasu bihi hattahin, maka tunggulah saatnya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Kadzalika ghairuhum, ya begitu juga selain mereka, selain kaumnya Nabi Nuh, mereka juga beralasan seperti ini ya. Fa Quraisy ya, seperti kaumnya Nabi Muhammad, yaitu kaum Quraisy. Qalu fi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan tentang pribadi Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad mengaku bahwa beliau adalah utusan Allah. Apa kata orang-orang Quraisy? Maka orang Quraisy mengatakan sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat 25. Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Apa kata mereka? Aulqiya dzikru alaihi min bainina. Apakah akan diberikan ya peringatan kepada kami dari orang ini, dari Muhammad ini? Artinya mereka apa? Mereka mengingkari pribadi Muhammad. Mereka mengingkari pribadi Muhammad ya. Bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul. Gimana Allah akan mengutus Muhammad seorang rasul? Dia juga manusia biasa ya. Ini anggapan mereka ya. Padahal sebelumnya mereka apa? Mereka sangat percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin oleh mereka, orang yang terpercaya ya. Ya.
Ini sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad diutus sebagai seorang Rasul, tiba-tiba mereka mendustakannya. Tiba-tiba mereka tidak mempercayainya. Tidak mempercayainya mereka kepada Muhammad, dan kedustaan mereka terhadap Muhammad tidak lain dan tidak bukan karena pribadinya Nabi Muhammad sebelum mereka tahu bahwasanya Muhammad mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid kepada mereka, tidak. Tapi ya, ketika mereka tahu bahwa Muhammad mendakwakan tauhid, barulah mereka ragu akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi qaidah mutarida indal kufar wa hiyal qiyas al fasid. Dan inilah kaidah yang berlaku bagi orang-orang kafir. Seringkali orang-orang kafir memakai analogi yang rusak di dalam menetapkan kebenaran. Wan naustani, adapun ya macam yang kedua dari kias, tadi kias yang fasid, kias yang farid, kias yang rusak ataupun kias yang tidak ketemu, ya, ada perbedaan. Sekarang macam yang kedua minal kias, dari kias adalah kiasus syabah, yaitu kias yang ada penyerupaannya, kias yang ada penyerupaannya, yaitu kias yang benar. Wa huwa ayyataraddad al-far' baina aslaini fayalhaq bi aktsari ma syahbahan. Wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi wa la qiyasu illatin wa la qiyasu syabahin, yaitu kias penyerupaan. Kias penyerupaan di sini adalah ayyataraddad al-far' bainal aslaini, yaitu adanya cabang, adanya fara, ya, yang diragukan di antara dua asal. Adanya cabang yang diragukan di antara dua asal. Apakah cabang ini ya lebih dekat kepada asal ini atau kepada asal yang satunya? Fayal haq bi aktsari masyabahan. Maka kemudian fara ini atau cabang ini disandarkan kepada asal yang lebih syabah, yang lebih menyerupai. Seperti wallahu jalla wa ala la yuqasu bi khalqihi. Seperti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikiaskan, ya, tidak bisa dianalogikan dengan makhluknya. Artinya apa? Zat Allah, pribadi Allah tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Baik itu dianalogikan dengan illah, dengan sebab, atau dianalogikan dengan semisal syabah. Yastawi afroduhu, ya, sama, ya, beberapa poinnya. Wa innama yusta'mal fi haqqihi, akan tetapi yang dipakai di dalam hak Allah Subhanahu wa taala adalah qiyasul aula, yaitu kias yang lebih utama. Wa huwa ayyuqal, seperti dikatakan kullu kamalin thabata lil makhluq la yastalzim naqsan fal khaliqu aula bihi. Setiap kesempurnaan yang ditetapkan untuk makhluk, ya, la yastalzimu naqsan, yang tidak ada naqs, yaitu yang tidak ada kekurangannya, maka al-khaliq, sang pencipta, lebih utama, lebih layak dalam hal ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 60, walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki contoh yang maha tinggi, yang tinggi, wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha aziz, ya, maha perkasa dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 74, fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian memisalkan untuk Allah dengan permisalan-permisalan, yaitu permisalan-permisalan yang memisalkan Allah dengan makhluknya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jamaah kajian mengaji Madura mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ya, permisalan tentang kias, ya, kias al-fasid atau kias al-farid yang digembor-gemborkan oleh orang-orang kafir, dan ini menjadi apa? Satu akhlak ataupun satu perilaku dari orang-orang jahiliyah, ya. Tatkala mereka menolak kebenaran, seringkali mereka berhujah, seringkali mereka beralasan dengan kias yang batil ini.
Fal mas'alatul allati ba'daha, adapun masalah yang berikutnya yaitu kaidah yang ke-12. Insyaallah kaidah yang ke-12 ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu mereka mengingkari analogi yang benar, analogi yang sesuai ya. Insyaallah kita akan membahas ya tentang masalah yang ke-12, mereka ahlul jahiliyah mengingkari kebenaran itu dari ya analogi yang benar. Kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Naam, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan dalam kajian ini. Naam, jika tidak ada pertanyaan ya, kita lihat dulu. Nah, tidak ada pertanyaan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masalah yang ke-12 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.